Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Good evening to our brothers Ahli Sunnah wal Jamaah, my brothers Abdurrahman and Hassan and Khalid and all his family and friends in Michigan, Detroit, United States of America. May Allah bless you and protect you from all evil and harm. A man follows the religion of his old friend. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa agama seseorang tergantung dengan agama teman akrabnya. Kama akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Zuhair bin Muhammad haddatsani Musa ibn Wardan an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa fi lafzi Ahmad al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalid. Abu Hurairah narrated that the messenger of Allah said, a man follows the religion of his old friend, so let one of you look with whom he mixes with. Qala Tirmidzi Abu Isa hada hadithun hasanun gharib. At-Tirmidzi said this is a hasan gharib hadith. Wa qala Shaykhuna Al-Wadi'i hada hadithun hasan. Our Shaykh Al-Wadi'i said this is a good or hasan hadith. And we say wa huwa kama qala, it is as they say. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Musa ibn Wardan. Because Musa ibn Wardan, Abu Hatim and Ad-Darqutni say there is nothing wrong with this as a hasan hadith. Maka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Zuhair ibn Muhammad dan dia rawi yang thiqah, dari Musa ibn Wardan dan dia saduq hasanul hadis. Maka telah dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka sanad ini seperti yang diucapkan oleh dua imam tadi. Wa huwa kama qala, it is as they say. Realization of the hadith above, selectively looking for teachers and for the old friends. Maka perealisasian dari hadis di atas adalah kita diperintah oleh Nabi untuk selektif mencari guru pengajar kita dan mencari teman kental, teman dekat kita. Maka oleh sebab itu di hadis disebutkan tadi ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. A man follows the religion of his old friend, so let one of you look with whom he mixes with. Maka sungguhnya semua manusia itu agamanya, agama
agama seseorang tergantung dari agama teman dekatnya, agama orang yang dia duduk bersamanya. Maka jika dia duduk dengan orang yang tidak sholat dan tidak berpuasa, meskipun di KTP-nya Islam, maka dia tidak akan pernah sholat dan berpuasa juga. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang baik, menegakkan ajaran agama Islam, maka dia pun akan duduk dengan orang baik itu, agamanya menjadi baik. A man follows the religion of his old friend. Bahwa seseorang agamanya itu tergantung dengan teman duduknya. Maka oleh sebab itu Nabi mengatakan, "Falyandur ahadukum man yukhalif." So let one of you look with whom he mixes with. Maka lihat, bercampur dengan siapa dia, duduk dengan siapa dia. Maka ini nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam hadis ini perealisasiannya adalah realization of the hadith above, selectively looking for teachers. Juga prakteknya adalah kita harus selektif pula mencari pengajar, mencari guru bagi kita. Muhammad ibn Sirin qala, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Muhammad ibn Sirin said that this knowledge is a religion. So look from whom you take your religion. Issued by Muslim. Maka asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Sirin bahwa sungguhnya agama, bahwa sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah seseorang di saat mencari gurunya, agar dia itu mencari guru dengan baik dan benar. Karena ilmu agama adalah agama itu sendiri. Maka barang siapa yang mencari ilmu agama dengan guru yang benar, maka dia akan mendapatkan agama yang benar. Dan asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di riwayat yang lain berkata Ibnu Sirin, An Ibnu Sirin qala, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum, fayanduru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yundaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. And Muhammad ibn Sirin said they were not asking about the sanad, the chain from the hadith. When the sedition occurred, they said, name your man for us. People of the sunnah are looking at, and their hadith is taken. And the people of innovation are looking at, and their hadith is not taken. Maka berkata Imam Ibnu Sirin bahwa dulu kami mendapatkan ilmu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya bahwa sebelum terjadi fitnah, hadis-hadis Nabi itu tidak dipertanyakan karena semua rawi-rawinya dari ahli sunnah. Namun setelah terjadi fitnah,
di kalangan kaum muslimin. Maka di saat periwayatan hadis terjadi setelah fitnah, maka mereka mengatakan, name your man for us. People of the sunnah are looked at and their hadith is taken. Maka jika sanad ini datang dari ahli sunnah, diambil hadisnya dan dilihat hadisnya. And the people of innovation are looked at and their hadith is not taken. Dan dilihat jika rawi itu dari kelompok ahlul bid'ah, maka hadis-hadisnya tidak diambil. Maka ini menjadi pendalilan di zaman dulu. Bagaimana para salaf mengambil ilmu dari kelompok ahlu sunnah dan tidak mau mengambil ilmu dari kelompok ahlul bid'ah. Dan ini adalah pengamalan dari hadis tadi Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa agama seseorang tergantung teman dekatnya. Maka seluruh kaum muslimin agar mencari teman dekat yang baik, mencari the old friend yang baik, bahkan mencari guru agama yang baik. Mafasidu musahabati ahli syarr waqa'at fi dunya wal akhirah. Bad consequences of being friends with bad people in this world and the hereafter. Maka awas keburukan dari mereka orang-orang yang salah memilih teman, salah memilih guru. Keburukan baginya akan menimpa baginya di dunia dan di hari akhirat kelak. Akibat buruk berteman. Maka yang pertama di dunia, the first, sum'ah ghairu thayyibah, make bad reputation. Jika seseorang mempunyai teman yang buruk, maka akan membuat buruk kepada dirinya. Namanya akan menjadi buruk. Dan ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Mathalul jalisi salih wasu kahamilil miski wa nafikhil kin." Maka permisalan dari orang-orang yang mempunyai teman yang baik dengan mempunyai teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kin, seperti seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan penempa besi, orang yang bekerja tukang besi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, narrated an Abi Hurairah an Abi Musa al-Ash'ari, mathalul jalisi salih wasu kahamilil misk wa nafikhil kin. The likeness of a good companion and a bad one is like the carrier of misk and the blacksmith. Maka permisalan dari orang-orang yang mempunyai teman yang buruk dengan orang-orang yang mempunyai teman yang baik, seperti seseorang yang mempunyai teman penjual parfum. Fahamilul miski imma an yu'dhiyaka wa imma an tabta'a minhu. So the carrier of the mosque either gives you for free or you buy for him. Maka adapun orang yang mempunyai teman dengan penjual parfum, maka bisa jadi dia duduk dengan penjual parfum ini, penjual parfum tersebut memberikan hadiah satu botol parfum, ataupun kamu bisa
mungkin dengan harga yang murah. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, either you will find a good smell for it or from it. Maka bisa jadi jika kamu tidak membelinya dan dia tidak memberikan hadiah kepadamu, berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka dengan duduk dengannya saja baju gamisnya wangi, badannya wangi. Apalagi kamu duduk di kiosnya, semuanya wangi. Wa nafikhil kim imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. The blacksmith will either burn your clothes or you will smell a foul wine. Maka adapun jika kamu permisalan orang yang duduk dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak sholat, teman-teman yang tidak puasa, teman-teman yang tidak melaksanakan syariat Islam, seperti orang-orang yang duduk dengan penimpa besi untuk membuat pedang, membuat apa saja dari besi. The blacksmith will either burn your clothes or you will smell a foul wind. Maka dua pilihan jika kalian bergabung dengan teman yang buruk bagaikan penimpa besi. Bisa suatu hari besi itu terlempar masuk kepada baju dan pakaian sehingga membakar pakaian dan kulitmu. Dan bisa jadi tanpa terjadi apa-apa, maka duduknya kamu dengan penimpa besi ini mempunyai bau pembakaran yang membuat kita ini muntah karena karbon monodioksida, hasil pembakaran yang bau, yang menyebabkan kita sakit dan menyebabkan kita merasa tidak nyaman. Maka inilah pilihan bagi mereka orang-orang yang berteman dengan orang yang baik dan mereka orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk, kahamilin misk wa nafikhil kim. Maka perbandingannya sangat jauh. Like the carrier of misk and the blacksmith. Maka ini permisalan dari Nabi tentang permasalahan faidah yang pertama di dunia. So the first, make a bad reputation in the world. And the second, ibti'ad anil hidayah, avoid guidance. Bahwa salah memilih teman dan salah memilih guru, maka akan menyebabkan dia terjauh dari hidayah. Jika teman-temannya tidak sholat, maka di saat dia pun ingin sholat, sekarang masuk waktu zuhur, dia ingin sholat, fitrahnya dia mengatakan ini waktu sholat, namun teman-temannya yang buruk akan menyebabkan dia terjauh dari waktu sholat, akan menjauhi perkara-perkara kebaikan. Ibti'ad anil hidayah, avoid guidance, akan dijauhkan dari hidayah. This the second. Wa mithalu dzalik an Abi Thalib, for example, like Abu Talib, when the Prophet was brought by Abu Talib and Masyayikh Quraisy traded to Syria, maka di saat Abu Talib mengajak Nabi Muhammad yang masih kecil bersama gembong-gembong Quraisy dari Masyayikh Quraisy untuk berjualan di Syria, hatta jaa rahibun fa'akhadha biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Then came the monk carrying the hand of the Prophet. Maka akhirnya datanglah seorang rahib, datanglah seorang pendeta yang membaca Alkitab, dan mana dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan memegang tangan Nabi.
Maka setelah diperiksa Nabi oleh rahib ini, qala hada sayyidul alamin, hada rasul rabbil alamin, yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. This is the master of the world. This is the messenger of the Lord of the world. Allah will send him as a mercy to the world. Maka dikatakan oleh rahib ini bahwa dia adalah tuannya alam semesta ini dari jenis manusia. Dan dia ini adalah utusan Allah Rabbul Alamin. Dan dia diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Allah will send him as a mercy to the world. Faqala lahu asyakh min Quraisy, ma ilmuk? So the elders of the Quraisy said to him, what do you know? Maka berkata para masyayikh al-Quraisy dari Abu Thalib dan yang lainnya berkata kepada rahib, kepada pendeta ini, dari mana kamu mengetahui perkara ini? Faqala innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida wala yasjudan illa lin nabi. He said, the monk said, when you approached the hill and the valley, there was not a tree or a stone left that did not fall prostrating, and they only prostrate to a prophet. Maka tidaklah di saat kalian melewati lembah dan melewati ngarai, tidaklah kalian sadari bahwa pohon-pohon tunduk tersujud dan batu-batu berjatuhan tunduk tersujud, wala yasjudan illa linnabi, maka tidaklah mereka sujud kecuali karena Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah asfala min ghuruf katifih mithla tufaha, and I know him by the protective or by the prophetic stamp below the cartilage of his soldier blade like an apple. Maka yang kedua aku mengetahui, and the second I know him by the prophetic stamp. Aku mengetahui dia yang kedua dari tanda kenabian, stempel kenabian yang Allah berikan di bawah tulang belikat punggungnya, like an apple, yang mana dia berwarna merah bagaikan apel yang merah. This hadith akhrajahu at-Tirmidzi wal Hakim an Yunus ibni Abi Ishaq an Abi Bakar ibni Abi Musa an abihi Abi Musa al-Ash'ari. Wa Abu Bakar ibni Abi Musa al-Ash'ari thiqah, wa amma Yunus fa huwa saduq hasanul hadith. Qala Abu Isa hada hadithun hasanul gharib. This hadith issued Abi Isa at-Tirmidzi and Al-Hakim, and Abu Isa said at-Tirmidzi, this hadith hasanun gharib. Wa qala Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i hada hadithun hasan. Our Syekh Muqbil Al-Wadi'i said this is a hasan hadith. Maka berkata Imam At-Tirmidzi di saat mengeluarkan hadith ini, dikatakan bahwa hadith ini hadith yang hasan. Dan dikatakan oleh Syekh kami Muqbil juga bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Dikarenakan Abu Bakar ibnu Abi Musa al-Ash'ari thiqah, tetapi Yunus ibnu Abi Ishaq as-Sabi'i saduq hasanul hadis. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa Abu Thalib dan para masyayikh Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad kecil, dia kelak akan menjadi nabi. This the point. An Sa'id an
Al-Musayyib ibn Haznin qala lama hadarat Abu Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawajada indahu Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. And the other hadith is with Al-Bukhari and Muslim, dan di hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim an Al-Musayyib ibn Haznin, authority Al-Musayyib ibn Hazn, when the death of Abu Talib approached, the messenger of Allah came to him and found with him Abu Jahl and Abdullah ibn Umayyah. Maka di saat Nabi dalam keadaan diberitahu bahwa Abu Talib pamannya dalam keadaan sekarat menjelang maut, maka Nabi menyempatkan untuk bertemu dengan pamannya tercinta untuk berdakwah yang terakhir, the last dakwah to him. Came to him and found with him Abu Jahal and Abdullah ibn Abi Umayyah. Maka di saat Nabi mendatangi Abu Jahal yang dalam keadaan sekarat, maka didapati di sebelah Abu Talib, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Then the messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, "Oh uncle, oh my uncle, oh Abu Talib, say there is no God but Allah. He is the one and only. A word that I testify for you with God." Abu Jahl and Abdullah bin Abi Umayyah said, "Oh Abu Talib, do you want to leave the religion of Abdul Muttalib? Oh Abu Talib, do you want to leave the religion of Abdul Muttalib?" Maka di saat Nabi berdakwah kepada Abu Talib dari dakwah yang terakhir, maka disebutkan di dalam hadis, di saat Nabi berkata, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah." Yang mana dengan ucapan ini, aku akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Maka apa ucapan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah? Oh Abu Talib, do you want to live the religion of Abdul Muttalib? Datang dengan ucapan solidarnos, datang dari ucapan hati seorang sahabat yang takut ditinggal temannya. Oh Abu Talib, di akhir penghujung nyawamu ini, kamu akan meninggalkan agama kita, agama penyembahan berhala, karena mengikuti keponakan kamu Muhammad. Maka ucapan solidarnos dari teman-teman yang buruk itu akan membuat temannya tidak berdaya. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. So the messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didn't stop presenting it to him and repeating that article to him. Maka di saat Nabi terus menerus memberikan ucapan dakwah kepada pamannya Abu Talib untuk mengucapkan syahadat, maka kedua gembong kesyirikan ini mengajak dengan ucapan solidarnos, "Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan kami, di mana kami duduk dulu di dari Nadwa, mengajak kepada penyembahan berhala, kemudian datang keponakan kamu Muhammad mengajak untuk menyembah
dan kamu sekarang di akhir hayatmu akan meninggalkan kami dan agama kami. Ini ucapan solidarnos dari kelompok-kelompok yang buruk yang mengakibatkan keburukan kepada teman-temannya. Maka oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku, pandailah memilih teman. Pilihlah teman-teman yang melaksanakan salat, melaksanakan agama Islam dengan benar, sehingga di saat kalian bahkan dalam keadaan kebingungan, maka mereka tidak akan mengajak kepada keburukan. Maka di sini bagaimana Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah dengan ucapan solidarnosnya di saat Abu Thalib diajak dakwah terakhir untuk masuk Islam, maka dia tetap menoleh kepada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, the old friend, teman kentalnya yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Dan teman kental ini pun mengajak keburukan kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama kami? Apakah kamu akan mati dalam keadaan agama Nabi Muhammad atau agama Muhammad? Maka inilah buah dari petaka, buah simalakama bagi mereka orang-orang yang mempunyai teman-teman yang buruk. Maka teman-teman yang buruk akan menyebabkan avoid guidance. Orang tersebut tertutup dari hidayah. Maka bagaimana Abu Thalib tertutup dari hidayah yang dibawa oleh Nabi, padahal dia Rasul? Namun karena dia duduk dengan Abu Jahal orang musyrik dan juga Abdullah bin Abi Umayyah orang musyrik, akhirnya keburukan menjadi resident evil. Keburukan akan terus bersemayam di hatinya, tidak pernah mendapatkan hidayah. Hatta qala Abu Thalib akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Until Abu Thalib said the last thing he spoke to them was on the religion of Abdul Muttalib, and he refused to say there is no God but Allah. Maka akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan agama Abdul Muttalib, agama kesyirikan, penyembahan berhala. Dan dia menolak untuk masuk kepada Islam. Kenapa? Karena teman dekat tadi. Salah memilih teman, salah memilih guru. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma wallah la astaghfiranna lak ma lam unha anka. The messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, wallah, I will certainly ask forgiveness for you as long as it is not forbidden from you. Maka berkata Nabi bersumpah, demi Allah, aku akan terus memintakan maaf untukmu wahai pamanku, selama Allah tidak melarang istighfarku kepadamu. Fa'anzalallahu azza wa jal, so good, so Allah Almighty sent down the ayat, maka dari Nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. It was not for the prophet and those who believed to ask forgiveness for the even if they were my first kind polytheists. After it became clear to them that they are the dweller of hellfire, the dweller of hellfire. Maka turunlah ayat
yang melarang Nabi untuk meminta istighfar kepada Abu Thalib. Maka Nabi waladina amanu, maka tidak boleh haram bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman meminta maaf untuk orang-orang yang musyrik, meskipun yang dimintai maafnya ini adalah kerabat dekatnya seperti pamannya Abu Thalib. Setelah apa? Tidak boleh. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. After it became clear to them that they are the dweller of hellfire. Maka setelah jelas bahwa pamannya mati dalam keadaan kesyirikan, maka dilarang Nabi untuk meminta ampunan istighfar untuk Abu Thalib yang mati dalam keadaan kesyirikan. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. And Allah Almighty sent down ayah about Abi Thalib, who said to the messenger of Allah, you don't guide whom you love it, but God guides whom He wills. Maka kamu wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbab, you do not guide whom you love. Kamu tidak bisa memberikan seseorang kepada agama Islam, masuk kepada agama Islam, seseorang mendapatkan hidayah dari hasil cinta kamu kepadanya. But Allah guides whom He wills. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mereka inginkan oleh Allah untuk masuk kepada Islam. This hadis is with Al-Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini yang muttafaqun alaih menjadi pendalilan bagi kita bahwa bagaimana good companion, bekerja sama yang buruk, dengan mempunyai teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak salat, teman-teman yang tidak berpuasa, teman-teman yang tidak mengajak kepada kebaikan, hanya sibuk untuk mencari dunia dan dunia, maka akan menyebabkan keburukan bagi temannya, menjadi terjauh dari agama, menjadi terjauh dari hidayah. Maka Abu Thalib terjauh dari hidayah Nabi, padahal keponakannya seorang Rasul tidak bisa memberikan hidayah dikarenakan duduk dengan Abu Jahal dan duduk dengan Abdullah bin Abi Umayyah, yang keduanya pada saat itu mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. And the other example, dan contoh yang lain, the tabi'i Imran ibn Hattan ru'usul khawarij wa sya'iruhum al-baligh. Imran ibn Hattan, the heads of the khawarij and their eloquent foot. Imran ibn Hattan, gembong besar dari kelompok al-khawarij, dan kelompok al-khawarij sekarang seperti ISIS dan seperti yang membuat bom bunuh diri, selain bunuh diri untuk dirinya sendiri dengan bom, dan juga mengajak orang lain untuk mati bersamanya, seperti yang terjadi tanggal 7 Desember di Astana Anyar di Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Maka dari anggota ISIS ini membuat bom bunuh diri dan lari ke posko di Polsek Astana Anyar, Kecamatan Batu Nunggal. Maka meninggallah satu dari seorang polisi dan 8 lain terluka, dan 1 orang bukan dari anggota pun terkena luka. Adapun dia mati konyol, mampus, dalam keadaan mati sangit, bukan mati syahid. Sangit adalah gosong, bahasa Jawa. Maka Imran ibn Hattan ru'us al-khawarij wa sya'iruhum al-baligh. So Imran ibn Hattan, the heads of the khawarij, maka dia pemimpin dari kelompok khawarij dan penyair dari kelompok khawarij tersebut.
ibn Hattan kana muhadditsus sunnah rawa an Aisyah haditsain fil Bukhari an libsil harir wa anis salib. He was the muhaddith of the sunnah who narrated on the authority of Aisha two hadith in Sahih al-Bukhari about wearing silk and about the cross. Karena sababu dzalik anahu tazawaja ibnatu ammin lahu fabalaghahu annaha dakhala fi ra'yil khawarij fa arada an yaruddaha an dalika fasarafathu ila madhhabiha al-kharijiyah. The reason for that was that he married a cousin of his, and he was told that she entered the opinion of Al-Khawarij, like ISIS now. So he wanted to turn her back from that. So she turned him to her doctrine. Maka yang menjadi penyebab di sini bagaimana Imran ibn Hattan seorang muhaddis, muridnya Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya ada di Sahih al-Bukhari, dua hadis meriwayatkan dari Aisyah. Pertama tentang memakai pakaian dari sutra, dan yang kedua tentang salib. Maka Imran ibn Hattan muhaddis tabi'i dari ahli sunnah, meriwayatkan dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana Imran ibn Hattan seorang sunni tabi'i bisa menjadi khawarij dari kelompok ahlul bid'ah? Karena dia tergila-gila kepada anak pamannya yang cantik dari putri Arab. Maka kemenakannya atau sepupunya dari putri pamannya yang cantik ini dalam keadaan bermanhaj Kharijiyah, perempuan dari penganut pemahaman ISIS di zaman sekarang yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka ini pemikiran perempuan ibnatu ammin lahu. Namun dinasihati Imran ibn Hattan, janganlah menikahi perempuan ini. Dunia tak sedaun kelor, bahwa dunia ini luas, tidak sempit seperti daun kelor, dan perempuan-perempuan Bandung pun banyak. Meskipun tak secantik dan tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, maka Imran ibn Hattan tetap ingin menikahi perempuan cantik dari Arab, dari anak pamannya. Sudah kandung cinta. The love is blind. Cinta adalah buta. Seakan-akan tidak ada wanita kecuali Al-Kharijiyah ini. The love is blind. Maka the reason for that was that he married a cousin of his, and he was told that she entered to the opinion of the Khawarij, ISIS now. So he wanted to turn her back from that. Maka dia mengatakan, aku akan mengembalikan dia, turn back to the sunnah, mengembalikan dia kepada sunnah. So she turned him to her doctrine. Justru kebalik, dia yang mengkatrol Imran ibn Hattan kepada kelompok ISIS karena the love is blind, karena cinta yang buta. Maka cinta buta mengakibatkan semuanya menjadi gelap. Yang bercahaya hanya putri dari pamannya. Sehingga dia yang hanya berkata, aku akan mengembalikan dia kepada sunnah, justru dia yang terkontrol kepada Khawarij.